Saudara, Tuhan itu baik dan sangat baik dan teramat baik. Ya, amin saudara. Teramat baik ya. Sebagai pembukaan saja, saya sudah saksikan di mana ya, di Komsel ya, di Komsel. Luar biasa Tuhan ini. Saya mengalami 2 kali kebaikan Tuhan. Ya tentu banyak banget kebaikan Tuhan, tapi saya hanya mau share 2 kebaikan yang saya alami beberapa hari lalu, saudara ya. Sebagai orang sudah kepala 6 lewat. Dulu saya lihat Om Andi, kepala 6 lewat kayaknya tua banget, saudara. Dulu loh ya, dulu. Belum 70 kayaknya tua banget nih Om Andi nih. Suka ngeledek saya juga kan. Sekarang saya sudah 60 berapa ya, lupa sih. 57 berapa ya? 66 ya? 66 loh kayaknya. Tapi Pak Andi lebih tua lagi. Ya Pak? Berapa Pak Andi? Wow, 79, luar biasa ya. Lupa, penyakitnya lupa ya. Kalau lagi berangkat naik sepeda, saya kalau pagi nge-gym naik sepeda, saudara. Itu atributnya banyak banget. Ya, helmet. Terus vest, ya supaya kelihatan gitu loh. Vestnya hijau, mantap, apa ya? Mentereng. Gak mentereng mah keren, ini gak keren. Mencorong. Terus Alkitab, saya senang Alkitab suara, sambil genjot nih Alkitab. Terus mobile. Pasti ada yang ketinggalan, saudara. Oh nggak pakai kunci, sepeda mah nggak pakai kunci. Itu salah satu untungnya naik sepeda gitu loh. Nggak pernah ketinggalan kunci, nggak pernah cari kunci. Udah naik sepeda enak-enak ya. Aduh nggak pakai helmet. Balik lagi pakai helmet. Nah hari itu udah pakai helmet, vestnya juga ketinggalan, pakai vest. Tas yang tadinya saya cantolin, saya taruh dari bawah, saudara. Padahal di tas itu ada kunci yang buat kunci apa namanya tuh, kartu yang buat buka pintu, tet itu. Nah karena hari itu pagi, biasanya nggak ada yang jaga. Nggak bisa, kuncinya di sebelah nih. Waduh, saya pikir udah sepi lagi, kalau pagi kan sepi, nggak ada orang. Udahlah, saya pikir Yogi kan mau kerja, udahlah, saya telepon aja gitu loh, telepon, bawain tuh tas ketinggalan gitu loh. Baru mau pencet-pencet gitu, ada student yang mungkin mau sekolah nge-gym dulu ya. Student ini bukanya kan biasa, anak-anak kan kalau buka pintu kan bang gitu ya. Saya agak berjarak sih sama pintu, jadi begitu buka lebar saya lari cepat. Saya taruh, aduh Tuhan terima kasih Tuhan ya, nggak ada kunci bisa masuk gitu. Udah itu kejadian pagi. Nah, sore hari saudara, kebaikan Tuhan lagi. Sore hari Yogi udah bilang saya, ini barang buat Sofi, jangan lupa gitu loh. Ya, kemarinnya saya lupa, jadi hari itu saya nggak mau lupa lah. Keterlaluan dong lupa terus ya. Udah. Terus sore itu saya udah siapin. Sore itu mau antar barang, antar Sharon, tapi Sharon buru-buru harus segera pulang karena dia harus ngelesin piano. Pak, ini waktunya mepet. Waduh, saya pikir keburu nggak ya musik ke Sofi segala. Udahlah, saya pikir pulang aja dulu, baru saya ke Sofi gitu loh. Tuhan baik, saudara. Di lampu merah, mobil Sofi di sebelah saya. Aduh, ini mobil biru kecil CHU, ini Sofi. Aduh, Tuhan baik banget, saudara ya. Karena apa, saudara? Kalau saya nganterin semua dan saya pulang lagi, saya ke tempat kerja Sofi juga sudah nggak ada. Aduh, sampai Sofi bilang, loh kok bisa sih kau, katanya. Ya bisa karena Tuhan, saya bilang gitu. Tapi karena buru-buru itu titipan saya lempar gitu aja. Dia buka jendela, saya keluar langsung lempar gitu. Tapi tetap itu kebaikan Tuhan. Hal yang kecil, katakan itu kecil. Hal yang kecil saja, Tuhan tolong. Tuhan perhatikan, saudara. Apalagi masalah yang besar. Apalagi masalah sakit penyakit. Apalagi masalah yang penting.
Saya yakin Tuhan tidak pernah tidak mengulurkan tangan buat kita. Amin, saudara. Itu barang sepele kan, itulah bukan menyangkut hidup dan mati, bukan menyangkut untung dan rugi. Paling diomelin istri, saudara. Paling-paling lupa lagi gitu kan. Tapi Tuhan tolong. Itulah. Saya kadang-kadang sampai saya katakan inilah yang dibilang speechless. Kebaikan Tuhan yang gak bisa diomongin, saudara. Belum lagi kalau mengingat keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Benar-benar luar biasa ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik, saudara. Ya. Sehingga Tuhan kita, kalau saudara sering dapat iklan handyman, ya. Saya suka dapat iklan handyman yang pakai magnet gitu ya. Saya tempel di kulkas kan, supaya kalau ada apa-apa, nggak usah pakai Fajar gitu loh. Masa apa-apa Fajar gitu loh. Jadi saya, walaupun akhirnya Fajar juga sih, tempelin gitu ya. Pasti kebanyakan ada tulisannya, nothing too small, nothing too big. Dia ngopi Tuhan kita, saudara. Dia fotokopi itu, oh Tuhan begitu, saya juga mau begitu. Mau ikut kita Tuhan. Buat Tuhan, nothing too big, nothing too small. Atau kebalikannya, nothing too small, nothing too big. Ya, ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu sulit buat Tuhan, saudara. Kadang-kadang yang membuat sulit kitanya, bisa nggak ya Tuhan ya? Bisa sembuhkan nggak ya? Bisa tolong saya nggak ya? Itu yang bikin sulit, saudara. Ya, pikiran kita yang bikin sulit. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita akan memulai topik kita pada sore hari ini. Kalau di depan begini suka grogi, saudara. Biasa buka ini langsung tiba-tiba nggak bisa gitu loh. Nanti ya. Makanya biarin aja kalau capek deh. Kemarin saya tanya Sony, saking paniknya, Sony gimana ya Sony? Ini saya punya Sony yang saya tanya, bingung juga. Gimana Sony juga begini-begini? Bingung juga kan? Untung Sony, geser, untung bisa digeser, saudara. Iya. Oh ini dia. Bukan. Ini tadi saya minta tolong Hari, kotak-katik jadi begini Har. Kamu tanggung jawab Har. Iya. Oh, udah. Mudah-mudahan benar. Oke. Ada di situ. Oke. Tema kita sore hari ini adalah a sweet offering to the Lord. Ya, a sweet kemana ini? Oh, toilet. Toiletnya di sini. Oh, udah tahu. Saya paling takut sama orang tua terus terang. Karena trauma dengan mami saya. Mami saya itu rematik seluruh penjuru tubuh. Jadi kalau apa-apa mesti dijagain gitu. Oke. A sweet offering to the Lord, ya. Kira-kira bahasa Indonesianya persembahan yang berkenan, ya. Jadi kalau sudah ngomongin persembahan, aduh ini bakalan pendeta kalau ngomong persembahan biasanya disindir nih. Biasanya ini duit, udah, ya ujung-ujungnya apa? Ya kalau udah di Australia ujungnya dolar ya. Oke. Tapi ya mudah-mudahan enggak. Oke. A sweet offering to the Lord, ya. Persembahan yang berkenan, ya. Jadi ada persembahan yang berkenan, ada persembahan yang tidak berkenan, ya. Kali ini kita mau belajar persembahan yang berkenan. Apakah itu persembahan? Persembahan dari kata sembah, ya. Tentu kita tahu sembah itu ya menyembah, ya, memberi hormat kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih tua dan lain sebagainya. Sembah. Sehingga ada kata persembahan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada seorang yang lebih tinggi, kepada raja, kepada presiden, kepada orang-orang yang penting, itu kita katakan persembahan. Juga kepada Tuhan, ya. Jadi persembahan adalah pemberian atau hadiah kepada Tuhan. Dan orang Kristen tidak asing lagi dalam persembahan, ya.
Kita dari kecil diajar sekolah minggu ini diajarin kalau nggak salah ya, ada persembahan, ya. Nah, persembahan dalam perjanjian lama ya, itu kita tahu awal dari persembahan ya. Awalnya bukan pendeta yang bikin-bikin, saudara, ya. Bukan juga ajaran-ajaran manusia, tapi persembahan adalah diajar oleh Tuhan sendiri, ya. Offerings in the Old Testament adalah yang diawali dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, makan buah yang terlarang, udah dilarang. Adam, jangan kamu makan buah yang pohon ada di tengah-tengah. Semua boleh makan, tapi yang di tengah-tengah itu jangan. Ya, Tuhan ingin mengajari ketaatan kepada Adam dan Hawa. Tapi oleh karena Hawa, banyak orang menyalahkan Hawa. Gara-gara Hawa sih, gara-gara apa namanya, DKI apa ya? Dibawa ke tiap istri. Ya kan populer tuh, wah ini kalau istri, suami apa-apa, gue tanya dulu ya sama bini gue ya. Dan bini gue boleh nggak ya gitu ya. Ya boleh sih nanya, namanya juga bini kan, suami istri harus satu hati. Tapi kalau apa-apa nanya, ya, mau ke WC aja, gue mau ke WC boleh nggak? Waduh, ya itu sudah kelewatan ya, itu udah di DKI, dibawa ke tiap istri. Banyak orang menyalahkan Hawa, saudara. Aduh, nyalain Adam. Adam kalah sih sama Hawa, jadi dibujukin mau gitu loh. Tapi kalau saudara amati cerita itu, memang Adam salah bukan karena Hawa, karena Adam menyetujui juga. Ya, saya yakin namanya cuma berdua, saudara. Ya, kalau cuma berdua, kemana-mana pasti berdua. Gak mungkin Adam di sana, Hawa di sana. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin, cuma berdua kok waktu itu. Dan Adam pasti di samping dari Hawa. Dan tahu persis waktu si ular, si iblis itu memperdaya Hawa, Adam tahu. Tapi Adam diam. Rupanya Adam juga tergoda. Jadi bukan cuma Hawa. Dulu saya pikir, oh iya, Hawa yang tergoda. Makanya Hawa itu kalau ke toko pasti lama gitu. Ya, kaum Hawa kalau ke toko banyak godaan. Yang tadinya cuma mau beli apa ya? Beli permen. Hawa mah nggak beli permen. Hawa beli berlian. Mau beli satu, tahu-tahu pulang bawa keranjang banyak, saudara. Ya, itu tipe Hawa. Beda sama Adam. Adam suruh suami bilang, istri bilang, ini loh ada 10 jenis ya yang kamu beli. Pulang-pulang cuma bawa 5, saudara, karena lupa. Ya. Jadi bukan karena Hawa yang mudah tergoda, tapi Adam sendiri yang tergoda karena tergiur juga dengan pengetahuan pengetahuan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Singkat cerita, jatuh dalam dosa. Nah, ketika jatuh dalam dosa, Tuhan datang kepada dia. Adam, di mana kamu? Hawa, di mana kamu? Ya, mereka ngumpet karena mereka sadar, oh telanjang, ya. Karena pakaian kekudusan mereka tahu-tahu setelah mereka jatuh dalam dosa terangkat, hilang, sehingga mereka malu, telanjang, dan dia ngumpet, takut. Nah, itulah takut yang pertama pada waktu Adam dan Hawa berdosa. Dan di situ Allah Bapa memberi pakaian kepada Adam. Adam berusaha pakai daun, tapi daun seberapa lama sudah ya? Tuhan tahu ini daun kan sebentar robek lagi. Tuhan bikin kulit binatang. Tapi bukan karena perkara itu, tapi lebih dalam lagi, ada sebuah pengorbanan yang harus ditumpahkan, darah domba, ya. Ketika dosa itu datang, maka ada penumpahan darah, dan itu diajarkan oleh Bapa. Ada korban yang harus dilakukan untuk menebus dosa Adam dan Hawa. Itu yang pertama kali. Kemudian terjadi Kain dan Habel. Kita tahu ceritanya, dia juga mempersembahkan korban. Kemudian Yakub di Betel juga mempersembahkan korban. Kemudian Nuh juga mempersembahkan korban. Kemudian Abraham juga mempersembahkan, Ishak bahkan dijadikan korban.
dan Harun dan seterusnya suku Lewi melakukan kurban, ya, bahkan dari agama sebelah kita, ya, agama seberang juga masih melakukan korban, ya. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru, saudara, ya? Perjanjian baru, Ibrani 10 ayat 10 mengatakan demikian, saudara. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, ya, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi Kristus adalah anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib satu kali selama-lamanya, yang artinya sudah tidak perlu korban lagi, tidak perlu persembahan. Korban yang Tuhan ajarkan sudah cukup, karena yang realnya dulu hanya gambaran, saudara. Domba itu hanya bayangan bahwa nanti pada waktunya akan ada anak domba yang dikorbankan, yaitu Yesus. Dan setelah Yesus dikorbankan, sudah selesai. Tidak ada korban lagi. Sudah sempurna, ya. Jadi bangsa Israel saya kira masih mengadakan kurban karena dia belum menerima anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib. Jadi apalagi yang perlu dipersembahkan buat kita yang sudah atau yang hidup pasca, ya, yang hidup sesudah Yesus dikorbankan. Kita sudah nggak perlu bawa apa-apa lagi, saudara. Tapi apa dong kalau gitu yang perlu dibawa gitu ya kepada Tuhan? Kenapa Pak Andi? Duit katanya. Cepet banget ya Pak Andi. Thank you Pak Andi. Gak apa-apa. Justru saya terima kasih. Saya mau ngomong isi. Oke. Ya, jadi persembahan anak domba Allah, Yesus Kristus itu sudah lengkap dan tidak ada lagi yang bisa memuaskan hati Allah. Sudah cukup, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi sebagai anak Tuhan, kita akan membaca di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, saya baca untuk saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kita sama-sama telah membaca yang pertama tadi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi masih ada yang perlu dipersembahkan, ada yang masih perlu menjadi sebuah yang dibawa kepada Tuhan, ya. Memang korban penghapus dosa sudah tidak ada lagi, tapi ada sesuatu yang dibawa kepada Tuhan, yaitu persembahan tubuh yang hidup, ya. Jadi persembahannya sekarang bukan domba lagi, bukan nggak kepake, nggak laku, tapi tubuh kita, ya, tubuh kita itulah yang menjadi persembahan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh bukan berarti kita menyerahkan tubuh kita untuk dibunuh, saudara, ya. Sebagaimana kadang-kadang ada sekte-sekte, ya, ada sekte-sekte atau agama-agama lain. Berikutnya, tolong, yang menyiksa diri. Ya, ini saya nggak tahu di daerah mana, kayaknya Filipina deh. Kalau lagi ini hari Jumat Agung, mereka disalib rame-rame, ada yang disalib, saudara, dipaku sampai benar-benar dipaku loh, ya, disiksa, ya, supaya kayak Tuhan Yesus penderitaannya, ya, tuh
lihat bagnya sampai berdarah-darah, saudara. Bukan, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ya, kalau saya boleh katakan itu konyol, saudara. Ya, mau coba-coba ikut seperti Tuhan Yesus, tidak ada gunanya juga. Ya, bukan juga menyerahkan diri sebagai martir yang konyol. Martir konyol maksudnya gini, saudara. Sudah tahu, misalnya saudara dilarang orang yang misalnya ke gereja. Kalau ke gereja ketemu orang dilarang, dibunuh loh, ya. Terus kita, ke gereja aja lah, gue mau mati-mati gitu. Saya kira itu konyol, ya. Martir yang benar adalah ketika saudara ditanya, kamu percaya Yesus atau tidak? Kalau percaya Yesus kamu mati, kalau kamu percaya Yesus kamu mati, ya. Tapi kalau kamu menyangkal Yesus, kamu hidup. Ketika saudara diperhadapkan seperti itu, dan saudara didorong oleh Roh Kudus untuk, yes, saya mengaku bahwa saya percaya Yesus kemudian mati, itu oke. Tapi kalau nggak begitu, saudara, itu konyol. Bukan seperti itu persembahan tubuh, ya. Oke. Mempersembahkan tubuh berarti atau adalah mempersembahkan seluruh pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita, kemampuan kita, seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, saudara. Sebab Roma 11:36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, perasaan kita, semuanya berujung pada kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, ngomong sesuatu yang tidak berujung kepada kemuliaan Tuhan, artinya saudara tidak sedang mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Ngomong yang gak karuan, ya, ngomong yang ada gunanya gitu loh. Pikir yang salah, ya. Berusaha sesuatu yang motivasinya juga salah, bukan kepada Tuhan, maka kita tidak masuk dalam kategori mempersembahkan hidup kita atau tubuh kita. Mempersembahkan tidak bisa setengah-setengah, saudara. Ada kalanya, saya yang ini bisa, tapi yang ini enggak deh, saya belum bisa. Ya, ada orang di Jakarta, banyak kan ya, contohnya Jakarta aja yang jauh. Hari Minggu dia beribadah untuk Tuhan, oleh dia, dari dia, oleh dia, kepada dia. Tapi hari Senin sudah beda, saudara. Waktu bisnis sudah beda lagi. Sudah mulai tipu sana, tipu sini. Ya. Kalau ditanya, loh kok kamu orang gereja begitu? Iya, gereja lah. Dagang-dagang. Kan bisnis is bisnis. Ada banyak orang begitu. Setengah-setengah. Nggak full untuk atau kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ada satu kisah di Kisah Para Rasul, sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, ya, Ananias dan Safira. Di zaman itu, di zaman Roh Kudus dicurahkan, orang begitu militan, saudara. Ya, apa yang menjadi milik saya adalah milik bersama. Pokoknya benar-benar orang tuh nggak mikirin diri sendiri. Ya, jadi semua untuk bersama demi kemajuan gereja waktu itu. Nah, pasangan suami istri Ananias dan Safira ini digerakkan untuk menjual tanahnya, sebidang tanah. Setelah dijual, biasanya diserahkan kepada rasul untuk kemudian uangnya dipakai untuk pelayanan. Tapi sayangnya si Ananias ini gak jujur, saudara. Ya, misalnya harga terjual tanah
1 juta. Ananias bilang, ini 500.000. Ya. 500.000. Nipu Rasul. Dan saat itu juga Rasul Paulus tahu, dan saat itu juga Ananias mati. Ya. Kemudian datang ini si Safira istrinya. Datang. Safira ditanya sama Rasul, berapa kamu jual tanah itu? Safira sama. Satu hati dengan suaminya. Nipu juga. Saat itu juga Safira mati. Ada gambaran bahwa untuk Tuhan gak boleh setengah-setengah, saudara. Harus full. Ya, ini yang Alkitab ajarkan. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Perhatikan saudara, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus, ya. Dan itu harus disyukurin, saudara. Karena kalau saudara tidak dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus itu, saudara milik setan, saudara. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita sudah dibeli. Nah, sesuatu yang sudah dibeli oleh pembelinya, maka barang itu 100% milik pembeli. Berarti kita adalah 100% milik Yesus sebagai pembeli kita. Jadi kalau saudara mau komplain, wah masa sih kalau gitu? Artinya saudara belum memahami bahwa saudara sudah pernah, ya waktu saudara terima Yesus, saudara dibeli dan sudah ada transaksi jual beli dari iblis ke tangan Yesus. Dan saudara menjadi milik Yesus 100%. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan persembahkan 100%. Gak boleh setengah-setengah. Gak boleh yang ini aja Tuhan, yang ini enggak. Ya. Harus full heart. Ya. Persembahan tubuh bisa macam-macam, saudara. Ya, pelayanan di tempat ini, persembahan tubuh. Ya. Uang saudara juga itu persembahan. Apa yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh ingin mempersembahkan kepada Tuhan, apa saja itu persembahan tubuh kita, hidup kita. Lalu bagaimana cara mempersembahkan tubuh yang benar? Ya tadi kan jangan setengah-setengah, nggak boleh. Ya, kita dituntut untuk full, ya, untuk full kepada Tuhan. Ada beberapa cara yang saya ingin sharekan kepada saudara. 3 saja, saudara ya. Yang pertama adalah hidup kudus sebagai persembahan tubuh kepada Tuhan. Tidak bisa ditawar, saudara. Kekudusan hidup. Ada banyak cerita kurban, ya saya katakan bukan korban, kurban. Kurban itu di imamat dan kitab Kejadian harus yang sempurna, saudara. Imamat 22 ayat 19 dan 20 itu juga menyatakan bahwa kurban harus sempurna, harus tidak bercacat celah. Imamat 22:19, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela, dari lembu jantan, domba, atau kambing. 20, segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Ya, jadi persembahannya gak boleh, saudara, apalagi kalau udahlah kambing yang kakinya pengkor. Ya, pengkor tahu ya, pengkor apa sih? Pincang. Kakinya pincang kan dijual gak laku, udah dipersembahkan pada Tuhan, gak boleh, saudara. Harus mulus, ya. Sebab itu gambaran daripada Yesus yang kudus, tidak bercela. Demikian juga pada saat kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan menghendaki persembahan yang kudus. Tadinya saya nggak percaya orang bisa hidup kudus loh. Tadinya saya pikir.
kayaknya susah ya untuk hidup kudus karena dunia ini sudah fallen world. Kanan kiri orang ngomong tipu sana tipu sini tuh biasa. Dari kecil saya punya saudara di sebelah rumah buka warung, saudara. Buka warung. Kalau saya angkat timbangannya ada ganjelnya, saudara. Ada ganjelnya supaya lebih berat gitu. Ya, zaman dulu gitu. Terus nanti kalau ditawar, aduh modalnya aja segini, segininya itu pasti bohong, saudara. Jadi udah biasa lah. Orang nanti bilang, ya itu dalam dunia itu ya harus kayak gitu. Jadi saya pikir orang hidup kudus itu kayaknya nonsense. Tapi ternyata bisa seseorang hidup kudus. Saudara jangan bingung dengan, ya selanjutnya tolong, jangan bingung dengan perkara ini ya. Ada gambar nggak? Satu lagi, sorry. Ya, jangan bingung dengan ini, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita memang sempurna. Roh kita sudah perfect. Sudah kudus. Ya. Saudara mau bohong kek, saudara mau berbuat apa saja. Roh kita, saudara lihat lingkaran itu, disil dengan roh kudus. Roh kudus menjaga. Ya. Itu sebabnya kita memahami bahwa seseorang yang sudah menerima Yesus, dia tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Bayarnya dengan nyawa, saudara. Bayarnya dengan harga yang sangat mahal. Tubuh dan darah Yesus. Sehingga kita dijaga. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara jangan takut ya. Bahwa aduh nanti mati. Banyak sih orang yang nanti masuk surga nggak nih? Gitu. Saya berharap saudara di sini semua sudah yakin, yang sudah percaya Yesus. Anytime saudara menutup mata yang terakhir, saudara di tempat yang benar, di tempat surga yang mulia, nggak akan salah. Asal sudah terima Yesus. Ya. Kalau saudara sudah terima Yesus, tapi saudara ragu-ragu, mungkin pengajaran lama, ya di gereja lama kami juga begitu, ditakut-takutin. Kamu harus berdosa loh, nanti nggak masuk surga loh, ya kan? Kemudian kita, wah mau tidur bingung, dosa apa saja ya tadi ya? Nanti tahu-tahu lagi tidur mati gimana? Nggak masuk surga. Jadi setiap mau tidur buka list dosa apa aja. Saudara boleh-boleh saja kalau saudara mau minta ampun kepada Tuhan, ya, say sorry sama Tuhan. Tapi ada satu pengajaran yang baik, saudara. Ketika saudara jatuh dalam dosa, apa aja lah, kecerucut ngomong menyakitin gitu. Aduh, kok saya dosa ya? Ada satu pengajaran yang baik, yang saya setuju banget. Instead of apa? Indonesia apa ya? Daripada saudara, ampun Tuhan, ampun. Pendeta ini mengatakan, lebih baik terima kasih dengan Tuhan. Thank you Jesus. Dosaku yang baru saya lakukan itu sudah dipakukan di kayu salib. Kelihatannya, cuma beda-beda tipis gitu ya. Ya nggak beda tipis sih, jauh. Kayaknya kok nggak minta ampun, salah nggak minta ampun. Tapi pemahaman seperti itu sangat powerful, saudara. Sangat memberkati kita. Sangat membuat kita jadi lupa dosa. Kalau saudara melakukan dosa, kemudian saudara minta ampun Tuhan. Apalagi kalau iblis intimidasi, ingetin terus. Mau ke gereja, satu langkah, Tuhan saya baru ini. Sebenarnya saudara sedang ditanamkan lagi memori saudara yang berdosa itu. Semakin nancep. Waktu itu, aduh minta ampun saudara, minta ampun Tuhan, saya sudah, apa ya, sudah berzina, saya minta ampun Tuhan. Saudara sedang diingatkan terus sama iblis, ya kamu berzina.
Dan ketika saudara sudah berapa lama saudara lupa menyesalnya, saudara akan lakukan lagi. Jadi saya setuju banget saudara. Ketika saudara jatuh dalam dosa, katakan terima kasih Tuhan. Dosa ini sudah Engkau bakukan di kayu salib. Instead of minta ampun, say thank you to Jesus. Dan ini kebenaran menurut saya. Praktekan saudara. Bukan berarti kurang ajar. Bukan berarti kita nggak minta ampun sama Tuhan. Tapi justru menurut saya lebih menghargai karena Tuhan sudah melakukan itu untuk saudara dan saya. Dan kita menghargai itu. Dan dengan terima kasih kita semakin respect dengan Tuhan, semakin cinta sama Tuhan. Oh luar biasa Tuhan, dosaku yang merah seperti kirmisi, Engkau putihkan seperti salju. Dan gak ada orang yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Yesus yang mati di kayu salib. Dan kalau itu dibangun saudara, saudara akan lama-lama yang diingat adalah salib Kristus. Yang diingat adalah kasih Yesus di kayu salib. Sehingga dosa lama-lama, kok saya lupa ya. Biasanya tiap berapa bulan sekali saya dosa ini. Lupa saudara. Karena saking respeknya sama Tuhan. Saking lebih cintanya sama Tuhan. Ko Iwan pernah mengilustrasikan dulu papanya waktu, kalau nggak salah, tidur siang nggak boleh diganggu. Karena kalau papanya kebangun, dia akan hajar gitu ya. Sehingga anak-anak takut papanya hajar. Bukan karena respek kepada papanya, papa sedang tidur, aku menghormati papa, aku sayang papa, aku mau diam, bukan. Tapi karena takut. Nah, kepada Tuhan, kita harusnya respect. Kata takut di Alkitab kita adalah respect. Ya, bukan takut, ketakutan. Dan itu yang luar biasa, saudara. Kalau saudara punya anak, jangan pakai kunci ketakutan. Jangan, itu kuno lah. Zaman, ibu, orang tuanya ibu Flora yang dulu lah. Kemoceng, ya. Pokoknya takut-takutin. Oke apa? Pernikahan. Memang anak jadi gak nakal. Tapi itu bukan cara yang benar, saudara. Begitu saudara sebagai orang tua lagi jalan-jalan di rumah, papa mama gak ada, boleh, bebas. Kita akan, anak-anak itu akan melakukan apa yang dilarang, saudara. Jadi bangun respect. Tuhan, kepada Tuhan juga kita bangun respect. Bukan ketakutan. Karena dia bukan hakim yang mengetukkan palu anytime saudara berdosa. Kasihnya begitu besar. Kasihnya begitu besar. Dan kalau saudara respect, apa yang menjadi ikatan saudara saat ini? Apa saja saudara? Gampang banget. Gampang, tahu-tahu lewat begitu saja. Tapi kalau pendeta ngomong, ini dosa, kamu gak boleh loh. Apalagi kalau dikasih label-label, masuk neraka loh. Ya di gereja mabuk-mabuk, ya. Pulang lupa lagi. Bahkan diingetin iblis lagi kepengen. Manusia semakin dilarang, semakin jadi. Semakin kepengen, saudara. Benar. Itu sudah manusiawi banget. Ya. Oke, jadi roh sempurna. Don't worry about roh, ya. Tapi tubuh dan jiwa belum. Tubuh dan jiwa bagian saudara dan saya untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Ya, saya punya tema puasa more like Jesus. Tubuh dan jiwa bagiannya saudara, PR-nya kita. Bagian Tuhan roh. Waktu saudara terima Yesus, roh itu sudah kudus. Karena kita nggak bisa menguduskan roh. Hanya Yesus, hanya darah Yesus. Tapi tubuh dan jiwa, itu kita loh. Ya, jadi tubuh dan jiwa itu bagian saudara dan saya. Untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Oke, supaya nggak salah, saya tampilkan skema ini.
Jadi kalau saya bilang tidak boleh, persembahan harus kudus, itu bukan roh sudah kudus ya, tapi tubuh kita, jiwa kita yang belum kudus, itu harus menjadi kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 juga menasihatkan yang sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, mengutip di Imamat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah memang menghendaki saudara untuk deres dari roh, tubuh dan jiwa itu menjadi kudus. Itu kehendak Tuhan. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Supaya istilah kerennya apple to apple, saudara. Apple to apple. Allah kudus, kita juga harus kudus. Ya. Itu nasihat dari Petrus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, yang berikutnya yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan ucapan berikutnya. Ucapan yang memuliakan Tuhan. Ibrani 13:15 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kalau saudara ingin mempersembahkan tubuh atau hidup kita perlu jaga omongan saudara, ya. Jaga bibir lidah kita. Saya bersyukur jemaat GBI, saya lihat kata-katanya bagus, ya. Nggak ada yang awalnya zaman itu loh, zaman awal-awal masihlah ada yang keluar kata-kata ini dan itu yang gak layak, ya. Tapi berjalannya waktu sekarang bagus-bagus saudara, ya. Tapi jangan cuma di gereja saudara, ya. Di rumah, ketika kita dengan anak, dengan siapa saja, jaga supaya mulut ini mengeluarkan kata-kata mazmur, ya. Jangan melecehkan, jangan membuat sakit hati orang. Tapi kata-kata mazmur yang ada, yang keluar, saudara. Dengan demikian saudara sedang mempersembahkan tubuh saudara melalui ucapan bibir lidah kita. Yesus pernah menegur satu orang yang disembuhkan dari kusta, ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus heran, 10 orang sudah sembuh. Memang Yesus yang suruh, pergi, perlihatkan kepada imam bahwa engkau sudah tahir. Nurut kan? Ya namanya disuruh, ya bukan disuruh nurut. Tapi hanya satu yang punya hati menyembah Tuhan, yaitu justru bukan bangsa Israel, bukan bangsanya Yesus, ya, tetapi bangsa orang asing. Memuliakan Tuhan dengan ucapan, dengan rasa yang ucapan syukur. Jangan mengeluh, saudara. Anak Tuhan, kalau mengeluh, rasanya kurang memuliakan Tuhan. Rasanya. Saudara ke kantor, suami gue gini, istri gue gini, anak gue gini. Saudara sedang tidak mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Orang yang dengar belum juga 1 meter di depan kita, dia lagi mentransfer kepahitan, mentransfer kebencian,
mentransfer hal-hal yang negatif. Dan itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau saudara datang, hai, mukanya senang gitu ya, saudara menyapa dengan sukacita, orang suka, saudara. Akhirnya ujungnya, lu agama lu apa sih? Oh, Tuhan Yesus pantas. Tapi kalau, aduh, mukanya udah panjang kayak pepaya, katanya ada gereja, kok begitu? Jadi biarlah melalui bibir kita memuliakan Tuhan. Menyebabkan yang terakhir, saudara ya, yang terakhir. Yang terakhir adalah dengan perbuatan baik. Ya. Memuliakan tubuh dengan melakukan perbuatan baik. Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berbuat baik, agama lain lebih baik dari kita, saudara ya. Kan ada agama yang saya nggak usah sebutkan, memang lebih baik, saudara, dari kita lebih baik, jauh. Dan mereka itu menjadi sebuah moto di agama itu, karena takut karma. Kalau saya nggak baik, nanti mati hidup lagi jadi cicak. Jadi baik, apa-apa berbuat baik, karena dimotivasi seperti itu jadi berbuat baik. Tapi saudara, saya beda. Berbuat baik bukan untuk sesuatu. Berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Ya, ini suka salah, saudara. Banyak orang ingin berbuat baik untuk Yesus, untuk gereja supaya masuk surga. Enggak. Masuk surga adalah kasih karunia, grace, pemberian secara gratis. Hanya saudara percaya, membuka hati, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Itu aja, gampang. Gak usah saudara ngapa-ngapain. Tapi sesudah saudara percaya, itulah kemudian kita berbuat baik, ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan mau kita berbuat baik sebagai persembahan kita, ya. Jadi jangan salah. Kalau saudara berbuat baik itu tidak ada hubungan dengan saudara masuk surga atau tidak, nggak ada hubungannya sama sekali. Tentang reward ya, tapi tentang masuk surga tidak. Yesus pernah mengatakan di Matius 25 ayat 35 sampai 36, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi itu contoh yang dari Tuhan. Ketika saudara sedang berbuat baik kepada siapa saja, saudara sedang berbuat kepada Tuhan. Sekali lagi bukan untuk surga, tapi saudara sedang mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Saya bersyukur anak-anak GBIC, anak-anak di bawah Fajar, anak-anak udah segini dia anak-anak terus. Saudara-saudara GBIC luar biasa. Kemarin ada satu ibu yang sudah gak bisa lagi bergereja karena lokasi. Teks ke saya, Pak, maaf saya gak pamitan. Terima kasih Pak untuk kehangatan gereja Bapak. Waduh, saya langsung, waduh rasanya, baru langsung sesak nih baju. Kehangatan gereja Bapak. Luar biasa saudara. Tepuk tangan dong buat KBI. Aduh, gereja kita dibilang kehangatan gereja Bapak. Itu ya Bu ya, ada kasih
Banyak orang yang bilang gerejanya lain. Pertahankan, saudara. Kalau perlu tambah-tambah. Tambah pancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Sebab saudara sedang berbuat kepada Tuhan. Nah, itu poin terakhir dan tambahan saja. Berikutnya, kita sudah membahas tentang persembahan sebetulnya sudah terakhir Yesus. Dan kita disuruh mempersembahkan tubuh kita. Ya. Tapi sebelumnya tolong, bagaimana dengan saudara bawa persembahan ke gereja? Saudara kan bawa kan tadi ya? Kok bengong? Gak bawa kali ya? Aduh, gue lupa. Transfer. Ya. Saya tuh nggak pernah tanya Lani, nggak pernah tanya Yoki pun saya nggak pernah tanya uang gereja, nggak pernah tanya. Nggak tahu lah, pokoknya nggak pernah tanya, nggak pernah tahu. Di gereja saudara dikatakan membawa persembahan, tapi saya mau katakan kepada saudara, saya lebih suka kata memberi daripada persembahan. Persembahan seolah-olah saudara sedang berkorban kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Iya, beda-beda tipis, ini beda-beda tipis. Tapi beda sekali meaningnya, saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 tentang persembahan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketujuh, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini kata memberi loh saudara ya, memberi bukan mempersembahkan. Kata memberi di sini bahasa aslinya adalah dotes. Sedangkan mempersembahkan tadi yang kita bahas adalah prospora. Ya, jadi beda sebetulnya. Indonesianya sama memberi, tapi beda meaning. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang minta-minta duit, saudara. Amin. Dan segala sesuatu milik Tuhan. Yang kita punya juga milik Tuhan. Saudara pun milik Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang kaya, maha kaya. Makanya dia nggak minta duit. Makanya kalau ada gereja yang masih minta duit, sebetulnya saudara sedang mempermalukan Tuhan. Kita bersyukur gereja ini gak usah minta, saudara. Gak minta. Saya masih teringat banget, saudara, waktu renovasi di gereja lama. Itu kalau dihitung habisnya bisa $30.000. Saya waktu itu saya tidak minta, tapi saya mengumumkan mengumumkan, tapi jujur saya tidak minta. Saya memang tanya Yogi, cukup enggak kasnya kalau renovasi? Renovasi meliputi gedung dan juga meliputi sound system. Saya hanya ngomong, jemaat kalau mau ambil bagian, karena waktu ngomong berdua sama Yogi, barangkali ada jemaat yang rindu untuk ambil bagian. Ya saya salah juga, kok sok banget sih gitu loh, nggak kasih tahu jemaat. Akhirnya saya umumkan, kalau ada yang mau ambil bagian, deadline-nya tanggal sekian, bulan sekian. Saya cuma kasih deadline, supaya ada deadline. Saya nggak ada lah, ini itunya nggak ada. Waktu itu pagi ibadah, sorenya telepon masuk sudah. Dari seorang bapak yang sudah pensiun, yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak bisa menghasilkan uang seperti saudara saya. Pak Rizky,
tadi kan diumumkan tanggal sekian. Deposito saya jatuh tempo di tanggal itu. Aduh, coba saudara. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Kalau kita minta-minta itu mempermalukan Tuhan. Saya memang sudah berkomitmen bahwa gereja ini enggak seperti persembahan juga enggak diiderin ya. Dan bahkan saya enggak mau doa Allah khusus persembahan. Saya sedang pikir-pikir kalau saya doa persembahan kayaknya bisa minta-minta juga ya. Ingetin, apalagi gereja sekarang pakai ayat nih. Ada orang bacain ayat. Berilah maka engkau akan diberi. Seperti sukatan yang ditekan-tekan. Terus orang bakalan dapat banyak nih kalau memberi. Ayatnya ada. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Tapi ada tapinya, saudara. Saya dulu terkecoh dengan ayat ini. Saya pikir ayat ini kayak lotre. Loh, kasih banyak lah, tambah banyak. Ya kan? Saya pikir begitu. Sampai ada gereja juga ditulis di amplopnya, yang memberi banyak, dibalasnya banyak, sedikit-sedikit. Tapi kalau saudara amati, ini bukan perkara uang, bukan perkara lotre, tapi perkara yang rohani, saudara. Di ayat yang ke-11 mengatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah karena kamu. Jadi Rasul Paulus nggak ngomong, lu kasih $10, gua akan dibalas $20, enggak. Tapi kemurahan hati saudara yang akan berlimpah. Ketika saudara memberi, saudara akan merasakan sukacita, ketagihan pengen memberi lagi. Saudara percayalah, ayat firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada meminta. Itu benar, saudara. Ketika saudara minta, gak enak loh, saudara. Tapi ketika saudara memberi, hatinya senang. Ya jadi jangan salah, saudara ya. Ini bukan mau ngomongin duit, tapi ngomongin tentang kemurahan yang berlimpah-limpah. Saya sekali lagi tidak terlalu pusing dengan uang, saudara. Saya nggak pernah tanya, Lani, uangnya berapa Lan? Uangnya berapa Lan ya? Itu orang yang money oriented. Iya kan? Uangnya berapa Lan? Ya. Hanya Yogi pun nggak pernah. Paling-paling kalau ada kebutuhan cukup enggak gitu. Tapi kebutuhan apa sih? Kita nggak pernah kebutuhan besar. Saya cuma berandai-andai. Seandainya persembahan tidak mencukupi untuk sewa gedung ini, seandainya saya orangnya mengalir, saudara. Artinya Tuhan berbicara untuk tidak di tempat ini. Saya selalu menggunakan bahasanya. Saya selalu mengerti bahasa Tuhan melalui keadaan. Kalau sampai nggak kuat di sini ya pindah. Di halaman rumah saya masih lebar. Bosan di rumah saya, di rumah Dede masih ada tempat. Di rumah Dede bosan, di rumah Ko Iwan yang jauh. Di rumah Fajar juga lebar. Gereja nggak perlu sampai minta duit kepada jemaat. Aduh, ini kalau direkam bodo amat ya. Barangkali gereja lain denger. Malu-maluin Tuhan. Malu-maluin Tuhan. Coba bapak, ibu, saudara orang yang kaya raya. Saudara dulu waktu sekolah kecil, aku minta duit tuh. Tuh, bapak lu kan kaya. Ya kan gak lucu, saudara. Bapak saudara dijatuhkan namanya. Puji Tuhan, bukan untuk kesombongan, saudara. Bukan untuk kesombongan, tapi inilah kebenaran. Ya, inilah kebenaran. Kita nggak usah minta-minta duit. Ya, jadi biarlah. Saya cuma berpikir gini ya, kalau saudara cinta Tuhan, waktu saudara pacaran, ya, istilahnya leher pun dikasih, saudara. Iya apa ya, saudara?
Salut. Nggak pernah pacaran ya? Ya si leher yang kalah. Kalau leher dia mati lah. Dompet kan? Kayaknya gimana gitu loh ya. Traktir sana traktir sini. Woi, begitu udah kawin, makan ori kok. Sayang. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Iya loh, pengalaman pribadi kan. Dulu saya pernah pacaran, keren saudara. Ini pada tahu kali orang Jakarta. Makan sop buntut di Hotel Borobudur, tahu ya? Tahu kan ya? Borobudur, walaupun sop buntut Borobudur, keren ya? Sekarang bener-bener sih, boro-boro. Sekarang saya beli sop buntut dong, beli buntut dong. Suruh masak sop buntut. Yang lagi nggak ada, sop buntut nggak selalu ada. Pesan sama Priska katanya ada di sana. Kalau perlu mantengnya sekali. Ya, jadi itulah saudara ya. Jadi jangan gereja kita tidak perlu meminta-minta, nggak usah minta-minta. Enggak lah. Ya. Oke. Terakhir banget. Ini terakhir banget. Terakhir banget nih. Kesimpulan. Kalau saudara dan saya bisa memenuhi kriteria dari persembahan tubuh yang berkenan kepada Tuhan, keuntungannya ada di kita, saudara. Saya perlu ulangi lagi bahwa Tuhan itu bukan haus hormat, gila hormat. Sembah dong. Kalau nggak sembah aku marah nih. Nggak begitu. Selalu keuntungannya di pihak saudara dan saya. Ketika kita bisa, when we offer our bodies true and proper. Ya. Yang pertama, saudara sudah beribadah dengan benar. Ibadah saudara ini ibadah sejati, ibadah yang Tuhan bilang, yes, ini ibadah. Yang kedua, saudara, hidup saudara dan saya penuh damai, saudara. Kalau orang Kristen hidupnya tidak damai, there is something wrong di orang itu, saudara. Sebab nama Yesus adalah Prince of Peace, Raja Damai. Dan damai sejahtera adalah buah roh yang dikeluarkan, diproduce oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak damai, something wrong yang perlu kita perbaiki, saudara. Kenapa? Saya tolong ke yang berikutnya, saudara. Nah, kembali ke skema ini, saudara. Roh kita sudah setuju dengan Roh Kudus. Holy, benar, ya, perfect. Itu roh kita. Udah nggak bisa diganggu-gugat, dia udah sempurna, disil sama Roh Kudus. Jiwa dan tubuh kan belum. Dan ketika tubuh tidak sepaham dengan roh, tubuhnya masih manusia lama, pengennya nipu terus, pengennya bohong terus, pengennya berdosa terus, itu tubuh. Karena dosa itu enak, saudara, buat tubuh. Jujur, dosa itu enak. Lebih enak berdosa daripada hidup kudus. Tubuh bilang, udah apa-apa. Kan alasannya rohani, saudara. Tubuh itu roh, kadang-kadang pinter. Gak apa-apa. Kan kita masih hidup dalam daging. Kan kita masih makan nasi. Dosa. Sedangkan roh kudus terjadi tarik-tarikan di dalam diri kita, saudara.
jiwa, perasaan kita, pikiran kita pengen ikut roh, tapi tubuh narik. Sehingga saudara dan saya ketika jatuh dalam dosa, terjadi konflik di dalam. Hasilnya nggak damai. Ya, saudara yang saya percaya yang sudah percaya, sudah Kristen, kalau saudara berdosa nggak damai. Kecuali udah Baal, saudara. Ya, udah Baal. Tapi kalau enggak, hatinya nggak enak. Baru mikir aja nggak enak. Karena ada konflik antara roh dengan tubuh, jiwanya jadi nggak tentram. Tapi kalau saudara dan saya mengikuti roh, hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh, sekalipun susah, saudara, nggak gampang. Tubuhnya nggak gampang, tapi akan ada damai. Kalau kita maksain ikut roh, firman Tuhan ngomong begitu, ya udahlah aku nurut. Aku harus mengasihi musuh, harus nyapa orang ini yang gue sebel banget. Tapi ini firman bilang harus mengasihi, aku kasih. Percayalah, saudara. Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan, itu akan menjadi bagian saudara. Saudara bisa mengalami sebuah kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, saya sudah diluputkan.